Selamat malam Kak Wendy, terima kasih untuk partisipasi di obrolan kita kali ini. Topiknya itu tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Beberapa saat yang lalu saya mendengar sebuah podcast dari seorang yang cukup terkenal, cukup bagus menurut saya. Dia sebagai pembicara, sebagai trainer yang baik. Tapi dia bercerita, si trainer yang baik itu bercerita, dia latar belakang dari psikolog, bahwa ketika dia pelatihan di sebuah universitas terkenal di Amerika, pelatihan beberapa bulan, hal yang pertama yang diajarin bukan menjadi speaker yang baik, tapi menjadi pendengar yang baik. Saya jadi tertarik, dan menurut dia itu jauh lebih susah daripada menjadi seorang pembicara yang baik. Saya jadi tertantang dan kepikiran, kenapa saya tidak menanyakan ke Kak Wendy bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Uh, Bisa nggak kami dijelasin itu, bagaimana sih menjadi seorang pendengar yang baik? Silakan. Ya. Baik, Pak Rudi, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tapi untuk pertama kali untuk ini memahami sebenarnya pendengar yang baik itu seperti apa ya, Pak ya? Sepertinya mungkin ya, karena secara umum pendengar yang baik itu biasanya itu seseorang yang biasanya itu kita benar-benar mendengarkan saat lawan bicaranya itu lagi ngomong. Jadi kita coba cari tahu orang ini tuh ngomong apa. Dia pengen ngomong apa sih sebenarnya? Pesennya apa? Maksudnya apa nih yang mau disampaikan? Kayak misalnya orang yang ngomong, aduh aku capek nih, gitu. Itu kan kadang ini bisa jadi kode. Orang tuh kadang ada bisa yang mikir, ini kode mau dibantuin ya? Atau kadang orang mikir, ini terus, gitu. Kan ada yang beda-beda responnya. Ada yang nanya, terus, gitu, maunya apa? Ada yang bilang langsung, lu mau dibantu ya? Gitu. Atau ada apa? Ada juga yang kayak gitu. Jadi itu kan, kalau memang kita peduli, ya apa adanya aja kita langsung nanya. Tapi kalau memang kita, contohnya kalau memang itu bukan hal yang kita tertarik, ya kita nggak perlu maksudnya pura-pura mendengarkan sampai kayak, oh terus gitu. Seakan kita kayak tertarik walaupun kita enggak. Itu kan artinya kita enggak sincere ya, enggak apa adanya. Maksudnya kita enggak menjadi pendengar yang menunjukkan bahwa kita peduli sebenarnya. Pendengar yang baik kan sebenarnya kita peduli dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Dan kalau memang kita nggak peduli dengan hal itu, ya kita nggak usah pura-pura, netral aja. Yang penting kita nggak kasih respon yang nyebelin. Kayak misalnya, oh lu capek, terus kenapa? Gitu. Itu kan jadi kesannya, kok gitu ya? Gitu. Tapi kalau misalnya, oh kalau gitu kan udah, itu kan netral ya. Kayak, aduh aku capek nih. Oh, oke. Okay. Itu kan lebih, terus kenapa ada yang mau ngomongin lagi? Gitu. Kalau itu kan lebih ke arah ada apa mau di ngomongin, cara orang menyampaikan pesan kan beda-beda ya. Tapi maksudnya pendengar yang baik itu secara umum kita mendengerin bener-bener kalau lawan bicara kita tuh lagi ngomong. Kita nyimak maksudnya. Tuh. Oke, kalau begitu pasti kita menyimak dengan cara yang berbeda-beda. Mm-mm. Nah, ada ada beberapa orang seperti saya mungkin antusiasnya itu berbeda-beda. Tapi apakah kalau kita diam saja itu, apakah itu sebagai pendengar yang baik gitu? Kita diam, kita nggak sampai uh, mungkin sampai selesai ngomongannya, sampai speechless, kita baru ngomong lagi, itu apakah sebagai pendengar yang baik atau bagaimana sebaiknya? Kak Windy, silakan. Baik, makasih. Mungkin lebih ke arah diem itu kan gini ya. Kalau misalnya orangnya diem, tapi terus yang di ngomongin sama lawan bicaranya itu masuk ke kuping kanan, tapi terus keluar ke kuping kiri gitu. Itu kan artinya nggak didengerin ya sebenarnya yang diomongin. Jadi apakah kemudian orang yang itu termasuk pendengar yang baik? Ya, lebih ke arah mungkin pendengar yang baik itu lebih ke arah oke dia mungkin diam, tapi kalau ditanya, lu dengerin gak sih? Orangnya ngira lu diem aja ini nggak dengerin ya gue ngomong apa itu biasanya kan orangnya iya kamu tuh ngomong ini kan
maksud kamu gitu. Terus nanti jawaban orangnya itu kayak, "Iya gitu loh maksudnya," itu. Itu kan artinya orang ini walaupun dia diam, berarti dia nyimak, dia dengerin. Bukannya dia diem tapi yang diomongin itu nggak didengerin maksudnya, nggak diperhatiin. Kan Ya. kalau kita dengar dengan baik kan kita memperhatikan. Sebenarnya lawan bicara kita tuh ngomong apa sih? Terus kita ngerti. Oh maksudnya tuh ini. Kadang ada juga yang kita tuh salah nangkep. Misalnya orangnya bilang, aku mau anjing nih, mau pelihara anjing atau mau pelihara burung, mau pelihara ikan gitu. Terus langsung ngasih yang kayak kritik saran, ngapain pelihara anjing, nanti perlu beres-beres, nanti harus diajarin cara pupnya di mana gitu, itu kan berantakan dan sebagainya. Tapi kan itu kan berarti itu kan jatuhnya kita memberikan respon yang langsung mengkritik gitu. Ya mungkin bisa jadi ini kan daily conversation kan seperti itu ya. Maksudnya kadang kita berbicara dengan satu sama lain, kita berbicara seperti itu. Tapi ketika kita menjadi pendengar yang baik, maksudnya orang ngomong apa, kita jadi tong yang kosong aja gitu. Orang ngomong apa diserap, orang ngomong apa iya, orang ngomong apa oh oke. Maksudnya itu bukan iya, mereka kayak ngomong A, kita setuju A, mereka ngomong B, kita setuju B, bukan ya, tapi lebih ke arah mereka ngomong A, oh maksud kamu A. Mereka ngomong B, oh maksud kamu gitu. Jadi kita mastiin bener nggak nih yang kita nangkep. Lebih ke arah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang itu, benar-benar paham maksudnya itu apa, pesan yang disampaikan itu apa, ngomongnya itu apa sih, jadi nangkep gitu. Kalau begitu di sisi lain, bagaimana kalau sebagai respon bahwa saya mendengarkan, seperti tadi Kak Wendy lagi bicara, sebagai respon bahwa saya mendengarkan, kadang-kadang saya potong di tengah jalan. Contoh tadi bercerita tentang pet, binatang peliharaan, for example, saya langsung, oh saya juga suka pelihara burung loh, pengalamannya gini-gini, for example gitu. Apakah itu sebuah respon yang baik sebagai pendengar yang baik atau bagaimana menurut kalian? Konteks untuk mendengarkan itu beda-beda. Kalau konteks itu kan ada konteks yang kayak kita memang serius nih conversation-nya, lagi hati ke hati misalnya. Atau mungkin kita bercandaan yang kayak cuma sharing-sharing aja, bareng teman ngobrol gitu, itu kan beda-beda. Konteks pendengar yang baik itu kan tergantung balik ke situasi sama kondisinya. Ini tuh kita lagi ngapain? Kita lagi conversation biasa sehari-hari atau kita tuh lagi bener-bener yang orang ini tuh lagi ngecurahin hatinya bener-bener nih. It's not easy. It's they're telling something that's not easy to tell anyone else. Contohnya ya, kayak mereka ngebilangin, aduh aku gak enak nih perasaannya. Kalau itu kan beda dengan pemberi topik, kemarin gue kesel nih, itu kan beda ya. Maksudnya itu auranya tuh beda. Cara penyampaian informasinya itu juga beda, lebih ke arah. Kita akan respon seperti apa? Dimana kita baca situasi untuk kita mau gimana, mau responnya jadi pendengar yang kayak kita ngedengerin, kita ngangguk, oh gitu. Jadi kamu kemarin gak enak karena ya sesuai dengan ceritanya itu. Misalnya mereka kemarin gak enak gara-gara mereka tuh udah jatuh, terus kena macet, pulangnya sore, terus ada barang yang hilang gitu kan kita jadi ngedengerin, oh oke gitu kan. Kita ngedengerin dia ngomong apa. Tapi bedanya kalau conversation biasa daily itu kan lebih ke arah kalau misalnya orang kemarin gue lagi gak enak nih hari ini, kemarin gak enak banget, itu kan beda dengan oh terus oh iya kemarin juga gue ini gini itu kan kita ngobrol ya jatuhnya ya. Tergantung balik ke konteksnya, kita ngebahas respon itu gimana sih, kita ngomong sama siapa sih, lawan bicara kita itu siapa, topiknya itu apa, itu kan perlu diperhatikan juga gitu. Secara umum sebenarnya respon kalau jadi pendengar yang baik itu kayak gimana sih? Yang pasti kita nggak judging. Kita nggak kasih penilaian. Kita nggak kasih kritik. Maksudnya orang bilang, iya kemarin aku makan tempe.
gitu misalnya. Terus langsung bilang, tempe tuh nggak sehat, banyak kalorinya, terus nanti itu gorengan bisa bikin sakit leher. Itu kan kayak, ini orang ngomong apa sih gitu, lebih ke arah sana. Terus kalau misalnya ada yang bilang, ya aku sedih nih, terus, ngapain lu sedih-sedih terus, gitu. Kalau ini kan kadang kita ngomong kayak gitu. Tapi saat kalau memang menjadi pendengar yang baik, kalau konteksnya bicara ngobrol serius ya, lebih ke arah ngedengerin. Oh, lu sedihnya karena apa? Emang apa yang bikin lu sedih? Lebih ke arah yang kita tuh nyerep, mereka tuh ngomong apa, mau ngomong apa, maksudnya apa, pesennya apa. Yang enggak ngasih kayak, oh lu kalau sedih lu main game aja, itu kan kita ngasih saran yang mungkin nggak sesuai dengan mereka. Kalau lu sedih, tidur aja gitu. Mungkin orang itu nggak cocok gitu dengan saran-saran itu. Jadi kita lebih ke arah kalau pendengar yang baik, kita nggak langsung ngasih kritik, saran, ataupun opini kita yang secara personal, tanpa kita benar-benar ngedengerin dulu, nih orang mau ngomong apa nih, maksudnya apa nih. Ya, gitu. Wah, wah, bener-bener sebuah seni. Tadi saya dengernya aja udah agak pusing karena begitu banyak hal. Satu, kita harus lihat konteks situasinya bagaimana dengan orang yang bicara, bla 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 segala macam. Dan tadi yang saya sangat tertarik itu adalah tidak menghakimi, ya. Nah, tadi saya sempat memprotes, loh, bukannya contoh tadi Kak Wendy mengatakan, oh saya hari ini lagi nggak enak, saya mau makan tempe. Karena saya mau menjadi seorang yang baik, saya dan mungkin saya punya sedikit pengetahuan tentang tempe, saya akan mengatakan, tempe ini bagus loh, atau tempe ini jelek loh. Itu bukankah itu respon sebagai orang yang baik, bahwa saya memang menjudge, memberikan informasi, tapi kan memberikan informasi sebagai respon yang baik untuk kau ini. Apakah itu salah menurut kau? Kalau ini balik ke konteksnya. Kalau tadi itu kan konteksnya daily conversation ya, aku mau makan tempe ini, terus orang langsung, tempe itu kayak gini loh, itu kan balik ke daily conversation. Tapi kalau misalnya ini orang yang memang dia tuh lagi moodnya itu low, maksudnya dia lagi sedih seharian, dia lagi nggak kepengen ngapa-ngapain, terus dia kepengen tiba-tiba, tuh aku mau makan tempe, terus tiba-tiba dibilangin, kayak gitu. Yang bilang untuk tempe itu nggak baik, atau maksudnya sebagainya, itu kan jadi tambah low bisa jadi moodnya. Dan setelah itu apakah kemudian orang itu jadi pendengar yang baik? Seperti itu. Lebih ke arah kita ngedengerin orang ini maunya apa, tapi pas kita ngasih respon, itu respon yang kita berikan menunjukkan sebaliknya, bahwa kita nggak dengerin orang ini tuh maunya apa saat dia ngomong dia mau makan tempe. Ini simple makan tempe gitu. Maksudnya mungkin dia mau makan tempe karena dia suka banget tempe, terus kalau dia makan tempe tuh dia moodnya harinya jadi lebih baik. Bagi orang lain mungkin kopi ya, minum kopi gitu, harinya udah busuk tapi begitu minum kopi langsung cerah lagi gitu. Terus bilang kopi tuh kafein loh, nanti banyak dan sebagainya gitu. Itu kan jadi down ya moodnya gitu, jadi low. Gitu. Lebih ke arah yang sama seperti itu. Gitu. Bukannya kalau misalnya dalam conversation sehari-hari kemudian nggak boleh kita nyela ataupun ngobrol yang sehari-hari ya, tapi lebih ke arah yang balik ke kita lihat kondisinya, kita lihat situasinya, kita lihat lawan bicara kita itu siapa. Biasanya kesehariannya tuh kayak gimana. Kita juga perlu tahu batasan kita tuh kayak gimana, limit kita tuh di mana. Sampai batas mana kita bisa ngomong sama nih orang atau ngedengerin nih orang, atau kita udah harus, aduh kok kayaknya masalahnya ini lagi. Di situ-situ aja kayaknya kok gak selesai-selesai ya. Itu kan mungkin petanda, apa mungkin ini orang butuh bantuan atau mungkin gue yang butuh bantuan gitu ya. Terus lebih karena kadang kan orang kalau bilang, iya banyak tema-tema kontroversial ya, yang banyak pro-nya, banyak con-nya gitu. Kadang kita tuh langsung milih sisi, nggak boleh kalau misalnya kita pro lesbian atau pro LGBT atau pro yang freedom of choice untuk pregnancy, yang untuk abortion itu kan. Biasa kan itu banyak yang langsung ngasih judging, nggak boleh yang kayak gitu. Atau itu mah nggak apa-apa. Tapi lebih ke arah
saat orang memang kita jadi pendengar yang baik, kita nyampein, oke, kita berusaha untuk menghormati pendapat orang lain, worldview orang lain, dan kita tahu kalau orang lain tuh, semua orang tuh punya pandangan yang berbeda dari satu sama lainnya, gitu. Mungkin kita juga ada pandangan sendiri, persepsi sendiri, tapi ketika orang lain menyampaikan persepsi mereka, kita bisa mencoba yang kayak nganggukin kepala. Oke. Ya, jadi kita mikir, you have your own perception, I have my own thoughts, gitu kan. Tapi in general, ya, we agree that ya orang bisa mempunyai pendapat yang berbeda. Gitu. Oke. Judging. Nah, jadi kalau demikian, menjadi seorang pendengar yang baik itu harus bagaimana sih kalau harus memberikan respon? Saya jujur agak bingung apakah diam atau kita memberikan respon. Mungkin yang paling netral itu adalah ya atau yang seperti tadi saya lakukan gitu kan, atau ini. Menurut Kak Wendy itu bila harus memberikan respon, gimana sih respon yang baik sebagai pendengar yang baik? Menurut saya nggak ada satu respon yang bisa nunjukin, oh orang ini bisa ngedengerin dengan baik. Karena setiap orang itu kan beda-beda. Orang yang tipenya yang supel, yang sukanya ditanya-tanya terus, itu kan sukanya kita ngasih responnya. Oh terus, oh iya. Terus gimana? Habis itu, gitu kan mereka suka yang kayak gitu. Orang yang pendiam, kita ngasih respon kayak gitu, mereka bisa ngerasa tertekan. Contohnya ya, mereka bisa ngerasa tertekan. Ini orang kenapa nanya-nanya terus sih? Gitu. Nggak ngerti ya maksudnya apa. Menarik. Gitu. Betul. Dan yang penting saat kita memberikan respon tuh kita ya apa adanya. Kalau memang kita biasanya ngangguk-ngangguk, ya ngangguk-ngangguk gitu, ya kan. Kalau misalnya kita heboh, ya kita heboh. Tapi kalau misalnya nggak peduli, ya nggak usah sosok peduli. Kalau memang care, ya baru kita nanya pertanyaannya yang sesuai dengan yang disampaikan. Tuh. Tapi bukan untuk dijadiin bahan gosip ya, beda sama kepo. Gitu. Gimana bedanya Kak Wendy? Kalau kepo kan kita nanya ya, kayak sana sini, topiknya udah ngeleceh sana sini, tapi masih kita nanya untuk cari tahu, muasin kita punya curiosity ya, buat nyari tahu sebenarnya ini orang apa, untuk memenuhi curiosity kita. Tapi kalau untuk jadi pendengar yang baik, saat kita menanyakan, kita bertanya untuk nyari tahu orang ini menyampaikan pesan apa, maksudnya apa, apalagi nih yang terkait dengan hal ini yang bisa membuat kita mengetahui lebih jelas sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Bicara itu untuk memahami sebenarnya apa nih yang mau dia sampaikan, maksudnya gimana, gitu. Oh, sangat menarik. Saya dari diskusi ini saya baru ada bayangan. Tadinya saya meremehkan kata si trainer yang tadi bahwa the art of listening is more important than the art of speaking gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Kak Wendy, saya jadi agak sedikit terbuka. Nah, pertanyaan terakhir. Jujur dari tadi saya berusaha diam. Karena biasanya respon saya itu adalah seperti itu dikata Kak Wendy, heboh. Seperti ini segala macam atau gimana gitu, bahasa tubuh saya seperti itu. Nah, menurut Kak Wendy, ya mungkin ya saya seperti itu gitu, bahwa ini bahwa saya memang tipe-tipe heboh gitu loh. Tapi nggak tahu apakah perlu ini nggak seperti itu nggak menurut Kak Wendy? Perlu, ini balik ke perlu seperti itu nggak ada yang perlu seperti gimana. Bebas ke orangnya sebenarnya kayak gimana. Kalau memang tipe orangnya yang biasa ngangkuknya gini, ya gini aja. Kalau bukan ya, kan ada orang yang ngasih respon, dia datar gitu, dengerin, tapi terus, oh ya, gitu. Kan ada yang kayak gitu. Tapi kan bukannya nggak dengerin gitu maksudnya ya. Mungkin responnya, kok lu datar banget sih gitu. Tapi ya maksud tuh gini kan gitu. Tapi kan maksudnya dia pendengar yang baik, dia mendengarkan loh maksudnya apa, dia ngerti. Datar gitu aja tapi ya. Iya gitu. Jadi nggak ada sebenarnya respon yang kayak plek-plek kita harus kayak gimana secara konkret. Tapi lebih ke arah
Yang penting kita nggak dengerin sebenarnya orang itu ngomong apa, kita ngerti maksudnya, kita nggak ngasih judging ya, kita nggak ngasih kritik, ataupun yang kayak bikin mereka sakit hati, komentar-komentar yang justru merendahkan orang itu, atau bikin mereka patah semangat yang kayak, "Oh, kalau gitu aja nggak bisa," gitu. Itu kan baru sesuatu yang memang menyakitkan ya, bisa jadi. Lebih karena kita memberikan sikap yang netral, gitu. Netral atau tunjukin kalau memang kita peduli, gitu. Hmm, oke, 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 menarik. Berarti dari diskusi kita ini beberapa poin yang saya bisa simpulkan. Pertama, menjadi pendengar yang baik itu benar-benar sebuah seni, sebuah art, karena tergantung konteks, tergantung pembicaraan apa, siapa yang dibicarakan. Yang pertama. Kedua, apapun respon kita itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi sebaiknya itu netral, gitu ya. Dan tadi ada satu yang sangat menarik tentang jangan menjudge. Nah, bahwa apapun itu kita jangan menjudge, tapi sebaiknya kita menggali. Contohnya, ketika saya mengatakan, oh hari ini saya capek sekali, for example, mengapa capek? Itu kan menggali ya, bukan lu gitu aja capek baru berapa hari itu aja, hal-hal seperti itu ya. Nah, mungkin Kak Wendy mau nambahkan selain 3 poin tadi, pertama bahwa tentang konteks, kedua itu natural, bahwa cukup kita menunjukkan ketulusan kita, sincere kita, ketiga itu bahwa kita tidak menjudge, tapi kalau ini kita menggali. Ada Mungkin yang tambahannya adalah respect, ya, respect maksudnya kita menghormati pendapat orang lain, satu sama lain, kemudian juga penerimaan ya, kita nerima sebenarnya orang ini tuh kayak gimana, kita tuh kayak gimana, kan ada perbedaan di sana. Perbedaan dari differences-nya, terus ya sabar-sabar nge-handle orang. Kalau misalnya nggak sabar, ya yang penting nggak langsung teriak, ya, tapi oh ya udah, oke, gitu. Yang lebih ke arah itu kan udah nunjukin body language kita nunjukin, gue nggak peduli nih, gitu. Itu kalau ke temen ya, gue nggak gitu peduli sih, tapi oke, gue dengerin gitu kan, ke arah sana. Jadi kita ngangguk, kita bikin kontak mata, itu kan juga nunjukin sebenarnya nih orang peduli nggak sih? Sebenarnya kita ngedengerin nggak sih? Itu juga lebih ke arah sana. Ya, yang penting apa adanya. Apa adanya ya, ya netral aja gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu. Kayaknya waktu kita sudah habis kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Bye bye. Dah.